Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Yasmin. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, NPM 20143100070, Prodi Teknik Arsitektur. Kelas Reguler 1, Klaser 2, 3B2. Dosen akademik Bu Silviana Merahayu Ivani STMT. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perilaku Manusia Berubah Saat Pandemi COVID-19 dan Perubahan Tatanan Ruang Terhadap Arsitektur. Pendahuluan. Pada awal tahun 2020, beberapa daerah di Indonesia telah terinfeksi virus. Virus corona atau coronavirus adalah keluarga jenis virus yang biasa menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu biasa hingga parah seperti Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus COVID-19 atau dalam bahasa medisnya 2019 nCoV masuk di dalam keluarga virus corona. Virus ini mulai tersebar dan diketahui menularkan dari orang ke orang di penghujung tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Selama beberapa bulan setelah tersebar virus itu, WHO menyatakan bahwa wabah ini sebagai pandemi tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi sendiri merupakan epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional. Biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang, dan penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Virus ini sendiri masuk ke wilayah Indonesia di akhir bulan Februari dengan 3 orang yang terkonfirmasi positif. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosial. Social distancing atau jarak sosial. Social distancing atau jarak sosial adalah istilah yang diterapkan untuk serangkaian yang ditindakkan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari jarak sosial untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang membawa infeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi sehingga dapat meminimalkan penyebaran penyakit. Contoh social distancing untuk mencegah COVID-19, penutupan sekolah, penutupan tempat kerja, isolasi, karantina, kordon saniter atau mencegah penyebaran wabah, sekuestrasi pelindung atau melindungi populasi, pembatalan pertemuan massal, membatasi pertemuan massal, menutup fasilitas rekreasi, tindakan melindungi diri untuk individu termasuk membatasi kontak tatap muka atau mengurangi perjalanan yang tidak perlu, penutupan fasilitas rekreasi. Stay at home atau tetap di rumah. Stay at home atau harus tetap di rumah merupakan antisipasi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Perintah yang mengharuskan setiap orang untuk tidak keluar rumah demi keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Tujuan stay at home adalah menahan diri di rumah ketika pandemi virus corona, bertujuan agar Anda tidak terpapar virus ini. Dengan membatasi jumlah aktivitas yang di luar ruangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah tindakan pencegahan virus corona yang efektif untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda. Isolasi mandiri dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah sederhana dan masuk akal untuk menghindari kontak dekat dengan orang lain sebanyak mungkin. Tujuan isolasi mandiri ini adalah supaya Anda tidak menularkan penyakit di sekitar Anda. School from home atau belajar di rumah. School from home adalah tindakan siswa-siswi untuk pencegahan virus corona yang efektif untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda. Siswa-siswi harus menahan diri di rumah ketika pandemi virus corona, bertujuan agar siswa-siswi tidak terpapar virus ini. Dengan belajar di rumah, untuk membatasi jumlah aktivitas yang ada di sekolah,
mampu mencegah penyebaran virus corona. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Wajib menggunakan masker, cuci tangan secara rutin, dan menjaga jarak. Tadi saya sudah menjelaskan tentang perilaku manusia berubah saat pandemi COVID-19 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perubahan tatanan ruang terhadap arsitektur. Rumah hijau. Rumah sehat ramah lingkungan atau rumah hijau yang secara tidak langsung dapat secara signifikan mengurangi beban dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kondisi rumah hijau dan secara nyata dapat membantu mengurangi tingkat penularan penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, termasuk memberikan kenyamanan penghuninya selama pandemi COVID-19. Meskipun berada di dalam rumah, para penghuninya akan tetap dapat merasakan dekat dengan alam sekitar. Halaman rumah penuh bunga. Selama masa-masa ini, orang dipaksa untuk memikirkan kembali tata letak dan desain rumah mereka, menjadikan ruang mereka lebih sederhana untuk mendukung kebersihan, seperti halnya halaman rumah atau teras rumah yang sekarang lagi maraknya bunga supaya agar lebih sehat dan lebih indah. Tata ruangan untuk mendukung produktivitas. Memiliki ruangan kerja pribadi bisa membantu Anda lebih berkonsentrasi saat bekerja dari rumah. Anda bisa menciptakan sudut kerja nyaman, layaknya perkantoran yang dapat menunjang produktivitas. Pilih furnitur meja dan kursi kerja dengan penyimpanan yang cukup untuk menaruh dokumen penting. Anda bisa mengakali hal ini dengan menambah elemen dekorasi berupa tanaman dalam pot. Memelihara tanaman juga membantu menjaga kesehatan mental, yaitu meredakan stres fisiologi dan psikologis. Kondisi rumah sebelum dan sesudah COVID. Bisa Anda lihat di sini rumah sebelum COVID sunyi, sepi, tidak orang karena semua punya kegiatan masing-masing. Dan rumah sesudah COVID di sini mereka ngumpul, belajar bareng. Dan terima kasih buat kalian yang sudah melihat presentasi saya. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.